Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk kalkulus 3 ya, mata 4210. Dan kita masuk ke modul ketiga terkait dengan limit dan kekontinuan, yang dimana ini terkait dengan n variabel ya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan limit dan kekontinuan yang sudah kita bahas di sebelumnya, entah kayak mungkin di kalkulus 1 atau di kalkulus 2 ya. Oke, jadi kita langsung di tes formatif pertama terkait dengan limit dulu ya. Oke. So untuk nomor 1, nah jarak antara dua titik. Nah, ini sama kayak nggak jauh beda sama ya, mencari diagonal ruangnya daripada sebuah balok ya. Oke, makanya nomor 1 ini bisa kita, kalau kita mau cari jaraknya ya gampang, tinggal kita ini saya simbolkan dengan D ya, terkait dengan jarak ya, distance. Nah, akar kuadrat daripada, nah ini kita nggak tahu kan jaraknya berapa kan. Nah mungkin lebih enaknya emang kita pakai ini aja ya, balok, biar bisa kebayang gambarnya gimana. Soalnya kalau nggak pakai balok takutnya nanti takut salah persepsi kalian gambarnya ya. Oke. Nah, oke, jadi misalnya ada dua titik ya. Nah, ini kan 3 dimensi. Misalkan aja, jadi walaupun ini gambarnya nggak sesuai banget dengan apa yang ada di koordinat kartesiusnya, cuman setidaknya ini menjadi gambaran aja ya. Oke, jadi ini adalah titik A-nya, yang koordinatnya adalah 2,1,1. Kemudian ini adalah koordinat yang min 1,0,3 ya. Oke, berarti di sini ada apa namanya, nilai X-nya, ini ada nilai Y-nya, dan ini ada nilai Z-nya ya. Nah, kan berarti kan kita bahas yang ini ya, dari sini ke sini. Nah, dari sini untuk X-nya kalau kita bahas gitu ya, kalau kita bahas dari 2 apa namanya, ke min 1 itu ke kanan, itu sebanyak berapa langkah? Ya, walaupun sebenarnya intinya dari sini ke sini itu mungkin panjangnya 3 gitu ya. Tapi karena berhubung ini kita gambarnya, ya udahlah gambarnya salah kadarnya aja. Berarti ini ke sini adalah min 3. Nah, kalau kalian bacanya dari B, berarti dia min 1 ke 2 itu plus 3 ya. Cuman karena mungkin ini gambarnya nggak sesuai dengan ininya, jadi apa sih namanya, anggap aja deh ini kita gambar X-nya mundur gitu ya, mundur ke belakang, boleh, nggak ada masalah. Nah, untuk Y-nya dari 1 ke 0 itu min 1. Nah, jadi apa sih namanya, kalau kita katakan bahwasanya kalau A mau ke B itu kita bisa dari A ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini. Gitu ya, gambarnya kurang lebih seperti itu. Ini min 3, ini min 1, and then baru dia ke atas sebesar berapa? Plus 2. Ya. Oke. Ya udah, berarti kalau misalnya nyari jaraknya, ya berarti tinggal akar kuadrat daripada min 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah dengan 2 kuadrat. Ya, karena kan kalau misalnya kita hitung dari sini ke sini kan ini adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Kemudian akar dari ini kan terus dikuadratin lagi, ya hasilnya ini lagi kan. Nah, seperti yang saya sudah bahas sebelumnya terkait dengan rumus apa namanya, diagonal ruang balok ya. Oke. Nah, D-nya sama dengan, ya udah, akar daripada 9 tambah 1 10 tambah 4 14. Jadinya jawabannya adalah akar kuadrat daripada 14. Oke, satuan panjang ya. Oke. Jadi jawabannya nomor 1 adalah Yapsiang C. Nah, untuk nomor 2, gambar jarak antar titik A yang 2,1,1 dan B-nya adalah min 1,0,3. Apakah gambarnya seperti ini? Nah, kita cek dulu. A-nya 2, berarti X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 1. Kita cek dulu. A-nya itu ini ingat ya, ini X, ini Y, ke atas Z ya. Oke, berarti X-nya 2, bener nggak?
Oke, bener ya untuk yang A. Terus Y-nya 1. Nah, ini kan ada ini ya, terus ke atas. Z-nya 1. Oke, jadi X-nya 2, Y-nya 1, terus ke atas 1. Ya udah, benar dong. Oke, titik A-nya bener nih. Nggak ada masalah. Kemudian untuk titik B bagaimana coba? B-nya ini -1. Oke, ini -1. Oke, ini typo ya, ini typo. Ini -1 harusnya. Karena nggak mungkin dong di sini udah bener gambarnya -1 tapi di sini tulisnya -2. Terus abis itu 0 Y-nya. Ya udah, Y-nya 0 masih di sini. Kemudian naik ke atas apa namanya? -1,0 kan di sini ya berarti ya. Nah, -1,0 terus ke atas 3. Ya udah. Berarti -1,0,3 ya ini benar titiknya begini. Nah, ya udah, berarti jarak antar kedua titiknya gimana? Ya tinggal tarik garis aja dari A ke B. Yang dimana kalau misalnya kalian perhatikan ya gampang, nanti kan tinggal begini dong. Nah, set gitu. Ya udah, kalau dilihat dari gambar ini, maka sebenarnya kelihatan bahwasanya jadi ini kan kalau yang nomor 1 nih ya kalau digambar gambarnya begini. Nah, kalau kita lihat kan berarti oh iya, kalau kita tahu gambar, sebenarnya kita lihat dulu apakah penting gitu ya. Nah, dari sini ke sini 1 gitu kan? Ya kan? Emang iya? Enggak, ini miring. Loh. Kan nggak kebayang kan kalau misalnya ini gambarnya tuh kayak rada miring begitu. Nah, ini sebenarnya gambarnya miring. Kalau misalnya gambarnya ikut lurus tuh sebenarnya detailnya tuh ke arah sini tuh. Nah, ini baru ke atas. Jadi beda ya gambarnya ya. Nah, iya makanya itu takutnya salah persepsi gitu. Karena kita agak susah kalau misalnya kita ngebayangin 3D di dalam bentuk atau gambar yang kita lihat sebenarnya ini 2 dimensi gitu kan. Nah, oke, jadi intinya ini gambar yang benar ya. So nomor 2 jawabannya A. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sampai nomor 6 terlebih dahulu ya. Oke, untuk soal nomor 3 ditanyakan jarak dari, nah ini jangan digambar ya, of course jangan digambar. Nah, tapi seperti yang kita tahu bahwasanya yang kalau kita ngerjain pakai 2 dimensi, 3 dimensi pun juga akan serupa. Jadi sebenarnya jarak dari titik PQ dari titik P ke Q itu adalah akar kuadrat. Nah, akar kuadrat daripada ya kita mau bacanya dari P ke Q atau Q ke P. Nah, boleh, bebas ya. Cuman ini saya mau bikinnya P ke Q. 1 ke 2 itu plus 1. Oke, berarti X-nya adalah plus 1 nilainya. Terus untuk ini Y-nya 1 ke 1, 0. Kemudian untuk Z-nya dari 0 ke 3. Ya, berarti plus 3. Terus kemudian ini apa nggak tahu, 2 ke, tolong wait. Sorry, my bad. Y-nya dari -1. Ini udah bener ya, ini 1 nih. -1 ke 1 itu plus 2. Untuk Z-nya itu dari 1 nih, dari 1 ke 3 itu juga plus 2. Kemudian oke, kita kasih aja deh ada apa namanya? M ya, variabel M. Untuk di keempatnya. 0 ke -1 itu berarti -1. 2 ke -2 itu berkurang 4 ya. Oke. 3 ke 1 itu adalah 2 ya, -2. Nah, walaupun sebenarnya kalian bisa pakai ini kayak misalnya untuk delta X ya. Berarti kalian ngitungnya adalah X2 kurang X1. Itu boleh kalau kalian mau pakai begini ya. Gak ada masalah. Ya udah, berarti jadinya adalah 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat tambah -1 kuadrat tambah dengan -4 kuadrat ditambah dengan -2 kuadrat. Oke, jadinya berarti PQ sama dengan akar kuadrat daripada 1 tambah 4, 5, tambah 4, 9, tambah 1, 10, tambah 16, 26, tambah 4, 30. Ya. Nah, ini jawabannya adalah akar 30 ya. Oke, jadi akar 30, maka jawabannya adalah sebesar
PQ sama dengan berapa nih? Akar 30. 15 kali 2. Oke. Ada nggak yang pangkat 2 kalau dikaliin atau mungkin 30, 2, 15, 35. Oh, nggak bisa ya. Berarti emang ya udah jawabannya adalah akar 30 ya. Oke. Nah, berarti untuk nomor 3 ini ya jawabannya nggak ada ya. Berarti either antara mungkin ini ada yang mistype soalnya, mungkin ya. Nah, tapi coba kita cek lagi. 1 ke 2 itu plus 1 benar. Terus abis itu min 1 ke 1 itu adalah plus 2 benar. 1 ke 3 1 ke 3 benar plus 2. Terus 0 ke min 1 itu min 1, 2 ke min 2 itu min 4, 3 ke 1 itu min 2 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 terkait dengan limit. Nah, limitnya di sini udah bukan satu variabel lagi, melainkan ada dua variabel. Jadi limit x, y, artinya berarti limit daripada variabel x, y ini mendekati daripada masing-masingnya 0, min 1. Berarti x-nya mendekati 0, y-nya mendekati min 1. Nah, jadi nggak jauh beda sebenarnya daripada pengerjaan limit pada umumnya. Nah, yaitu adalah coba kita masukin 10 kali 0 dikurang dengan 15 kali min 1 ditambah 10. Jadinya berarti 0 ditambah dengan 15 tambah 10 jadinya adalah 25. Oke, ya udah kalau udah ada jawaban ya berarti emang pengerjaannya seperti ini ya. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah B. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Oke. Untuk nomor 5, limit daripada koordinat x, y ini mendekati 2,3. Berarti x-nya mendekati 2, y-nya mendekati 3 daripada 3x kuadrat ditambah dengan xy. Nah, dikurang dengan 2y kuadrat. Berarti langsung aja kita masukin 3 kali 2 kuadrat. Nah, ditambah dengan 2 kali 3 dikurang dengan yang namanya 2 kali 3 kuadrat. So, berarti jadinya 3 kali 4 itu adalah 12. Ditambah dengan 6. Ditambah dengan 6. Terus dikurang dengan 2 kali 9, 18. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 0 ya. Karena 18 kurang 18 jawabannya adalah 0. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Limit daripada x, y mendekati daripada 2, min 1. Berarti x-nya mendekati 2, y-nya mendekati min 1 daripada 3x kurang 2y per x tambah 4y. Nah, yaudah, coba kita masukin dulu. 3 kali 2 dikurang dengan 2 kali min 1. Kemudian 2 ditambah dengan 4 kali min 1. Berarti jadinya adalah 6 tambah 2 per 2 kurang 4. Jadinya 8 per min 2. Maka jawabannya adalah min 4. Ya, so nomor 6 jawabannya adalah yang D. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 7 sampai nomor 12. Dan kita akan mulai dari nomor 7 terlebih dahulu. Limit daripada x dan y-nya mendekati daripada untuk x-nya adalah min 2 dan y-nya mendekati 3 daripada y dikalikan dengan akar kuadrat daripada x pangkat 3 ditambahkan dengan 3y. Ya sudah, langsunglah kita masukkan terlebih dahulu. Ya, berarti 3 dikalikan dengan akar kuadrat daripada min 2 pangkat 3 gitu ya, min 2 pangkat 3 ditambah dengan 3 kali 3. Jadinya berarti 3 dikalikan dengan akar kuadrat daripada min 8 tambah 9. Berarti jadinya adalah 3 dikalikan dengan akar kuadrat daripada 1. Ya, so hasilnya adalah 3. Maka jawaban untuk soal nomor 7 adalah yapsi yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk nomor 8, limit x, y, z. Oke, limit x, y, z. Nah, di mana mendekati daripada
0,0,0 ya, 0,0,0 artinya berarti X mendekati 0, Y mendekati 0, Z mendekati 0 daripada E pangkat X tambah E pangkat Y ditambah dengan E pangkat Z. Nah, ini saya rasa duanya ini karena berhubung ini berarti, nah ini saya bingung antara pangkat 2 di sini atau yang E pangkat Z-nya aja. Cuman harusnya so far duanya ini agak sedikit. Ini berarti ya kemungkinan begini ya soalnya ya. Oke, kemudian ini E pangkat 2X tambah dengan yang namanya E pangkat 2Y tambah dengan E pangkat 2Z. Ya udah, langsung kita masukin aja. E pangkat 0 tambah E pangkat 0 tambah E pangkat 0 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan yang namanya E pangkat 0 juga, karena 2 kali 0 kan 0 tambah E pangkat 0 tambah E pangkat 0. Berarti di sini berapa? Ini E pangkat 0 tuh 1. 1 karena E ini kan adalah sebuah bilangan ya, cuman bilangannya khusus gitu ya, bukan bilangan bulat. Nah, E itu sekitar 2, berapaan gitu ya. Oke. Ya, ya udah berarti E pangkat 0 suatu bilangan dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. 1 tambah 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 3. 3 kuadrat per 3. Nah, jadinya adalah 9/3, maka jawabannya adalah 3. Maka jawaban soal nomor 8 adalah yang A. Nah, ini kalau tadi kita bikinnya kuadratnya di sini doang, berarti jadinya 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, berarti ini kita revisi soal aja ya. Kita revisi soal, kita perbaiki soalnya di sini supaya biar sesuai dengan kunci jawabannya, yaitu adalah yang A. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, kayak limit daripada X, Y, X-nya mendekati 0, Y-nya mendekati 0 daripada X kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat, maka jawabannya adalah, kita cek dulu, 0 kuadrat per 0 kuadrat tambah 0 kuadrat, maka jawabannya adalah 0/0. Apakah boleh limit hasilnya adalah 0/0? Nggak boleh. So, coba kita akalin fungsinya, kita rubah bentuknya dengan mengotak-atik atau memanipulasi bentuknya dengan bentuk yang ekivalen. Nah, coba, apakah bisa kita lakukan? Ya, ternyata nggak bisa. Ini kalau kita mengotak-atik pun sebagaimanapun jawabannya akan tetap 0/0. Ya, karena kalau ini mau diotak-atik, misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti harusnya X tambah Y dikalikan dengan sesuatu. Nggak ada hubungannya sama yang di atas. Nah, ya. Kecuali di atasnya tuh dalam bentuk X tambah Y terus baru dipangkatin 2, itu masih make sense. Ya, so berarti emang nomor 9 ini nilai daripada limit X kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat dengan X mendekati 0 dan Y mendekati 0 itu tidak mempunyai nilai. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10, limit daripada X, Y mendekati 0,0 lagi. Jadi X mendekati 0, Y mendekati 0 dari X kuadrat kurang Y kuadrat per X tambah Y. Nah, ini kalau kita masukin 0 kuadrat tambah 0, kurang dengan 0 kuadrat per 0 tambah 0, maka hasilnya adalah 0/0. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, so kita lakukan. Nah, ini berarti saya kopas dulu deh ya. Oke. Wait. Nah, gini. Ya udah, berarti apa? Ini kita rubah bentuknya. Menjadi apa? Menjadi X tambah Y dikali dengan X kurang Y. Nah, ya. X tambah Y dikalikan dengan X kurang Y. Nah, ingat ya, sifat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Nah, gitu ya. Oke. Ya sudah, berarti ini langsung kita coret aja. Untuk si X tambah Y sama X tambah Y kan sama-sama habis dibagi.
Sehingga ini nilainya akan setara dengan yang namanya limit x, y mendekati 0,0 alias x yang mendekati 0, y mendekati 0 dari x kurang y. Sehingga apa? Hasilnya adalah 0 kurang 0, jawabannya adalah 0. Sehingga dia mempunyai nilai limit gitu. Nah, kalau di sini dia nggak punya nilai limit, nggak ada limitnya ya. Oke, jadi nomor 10 jawabannya adalah B. Dan kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Coba limit x, y dari mendekati 1,3 daripada 3x kuadrat y dikurangkan dengan xy pangkat 3. Ya udah, 3 kali dengan 1 pangkat 2 kali dengan 3 dikurang dengan yang namanya 1 kali 3 pangkat 3. Berarti jadinya adalah 9 dikurangkan dengan oh ini 3 pangkat 3, sorry ya, dikurang dengan 27 ya, jadinya berarti ya minus 18. Oke, jadi ini jawabannya nomor 11 adalah minus 18 ya. Nah, lanjut ke soal nomor 12. Oke, untuk soal nomor 12 kita punya informasi bahwasanya limit daripada x, y di mana x-nya ini mendekati 2 dan y-nya itu mendekati pi alias 180 derajat ya. Oke. Ya udah, berarti daripada x kali cos kuadrat xy dikurang dengan yang namanya sin xy per 3. Ya udah, berarti jadinya adalah x-nya 2 dikalikan dengan cos kuadrat x kali y, berarti jadinya 360 ya. Dikurang dengan yang namanya sin daripada 2 kali 180, jadi 360 dibagi 3, jadinya adalah sin 120 derajat. Ya udah, berarti jadinya adalah 2 dikali dengan cos 360. Itu adalah 1 ya. Jadi ini 2 kali 1 kuadrat dikurangkan dengan sin 120 itu adalah setengah akar 3. Nah, jadi jawabannya adalah 1 dikurangkan dengan yang namanya setengah akar 2 kali 1 kan 2 ya. 2 dikurangkan dengan setengah kali akar 3. Jadi nomor 12 jawabannya adalah 2 kurang setengah akar 3. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Jadi ini udah tes formatif pertama selesai dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua, masih dengan modul ketiga tentunya. Oke, so untuk di modul ketiga tes formatif kedua ini terkait dengan kekontinuan. Nah, yang perlu diingat sebenarnya untuk kita tahu itu dia kontinu atau enggak, kita bisa lihat berdasarkan gambar. Nah, tapi kalau kita nggak tahu gambarnya seperti apa, ya kita bisa pakai pendekatan secara teoritis, yaitu adalah yang pertama adalah nilai fungsinya ada, gitu ya. Nilai daripada, kan kita punya misalnya kita punya fungsi f x, y gitu ya dengan sesuatu. Maka yang pertama adalah fx0 y0 atau mungkin y berapa x berapa y berapa dah. Itu nilainya ada. Ya, bukan nggak ada ya. Ada nilai. Terus limit x, y mendekati x0, y0 sama seperti kalau yang satu variabel. Nilai limit daripada fx, y ini itu juga akan ada nilainya ya. Nah, yang ketiga adalah hasil perhitungan 1 sama hasil perhitungan 2 itu nilainya sama. Nah, jadi walaupun emang ada nilai dan nilainya beda, itu kita bisa kita katakan tidak kontinu. Nah, intinya selama tidak memenuhi salah satu udah pasti tidak kontinu lah ya. Oke, so untuk nomor 1. Nah, berarti yang pertama kita cek adalah f min 1, min 1. Ya udah, min 1, min 1, x-nya min 1, y-nya min 1. Maka jawabannya adalah 1. Kemudian limit x, y mendekati min 1, min 1 daripada x per y. Nah, berarti x-nya mendekati min 1, y-nya mendekati min 1. Nah, per min 1 jawabannya adalah 1. Nah, karena nilainya sama, ya berarti
Apakah dia continue? Benar. Ya. Oke, jadi nomor 1 pernyataan bernilai benar. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 sendiri, kita punya informasi ditanyakan adalah continue tinggal nih di 1,0 untuk grafik yang ini. Oke. F1,0 itu adalah 1/0. Jawabannya nggak ada. Ya kan, karena 1/0 itu adalah tidak terdefinisi. Ya, so berarti udah jelas ini salah. Ya, karena kalau kita cek ya limit x, y mendekati 1,0 ya daripada x per y, ya nanti kita juga masukinnya adalah 1/0. Jawabannya adalah tidak terdefinisi. Walaupun emang hasilnya sama, tapi ingat, ini bukan sebuah nilai, ini nggak ada hasilnya gitu. Jadi tidak terpenuhi syarat kekontinuan ya. Oke, itu untuk nomor 2. Nomor 3. Continue di 0,1. Ya udah, kita cek F 0,1 gimana. Nah, X-nya 0, Y-nya 1. Ini nilainya ada, jawabannya 0. Hati-hati ya, jangan dibalik ya. Oke. Nah, ini kita cek limit X, Y mendekati daripada 0,1 daripada X per Y itu berarti 0/1. Jawabannya 0. Nah, karena sama-sama ada nilai dan nilainya sama, maka bisa kita katakan Fx, Y ini akan continue di 0,1. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini untuk soal nomor 4 sampai nomor 7, tapi kita kerjakan dulu dari untuk soal nomor 4 dan 5-nya. Karena kita tahu bahwasanya untuk nomor 4 dan 5 kita punya sebuah fungsi yaitu adalah x kuadrat kali y kuadrat. Nah, ditanya apakah continue untuk masing-masing titik. Ya sudah. So berarti untuk nomor 4 terlebih dahulu. Oke, kita cek berarti jadinya adalah f min 2, min 2. Berarti hasilnya adalah min 2 kuadrat kali min 2 kuadrat. Ada dong hasilnya, 4 kali 4, jawabannya adalah 16. Terus kita masukin limit x, y mendekati daripada min 2, min 2. Maka daripada x kuadrat y kali y kuadrat, maka jawabannya adalah ya sama, min 2 kuadrat kali min 2 kuadrat, jawabannya adalah 16. So dengan begitu, karena nilai fungsinya kalau dimasukin titik tersebut dan nilai limitnya sama, maka bisa kita katakan 3 syaratnya terpenuhi ya. Yaitu adalah continue di min 2, min 2. Oke. Sebenarnya gini, untuk continue atau enggak sih sebenarnya juga enggak jauh beda. Kalau kita ngerti grafik, kita paham konsep fungsinya, itu sebenarnya kita udah tahu bahwasanya ini bisa continue atau enggak. Kayak tadi misalnya x per y. Nah, otomatis selama ini syaratnya kan y-nya tidak boleh sama dengan 0. So, kalau sampai x sampai y-nya 0, udah pasti nggak continue karena nggak ada hasilnya. Gitu, ya. Oke. Nomor 5. Berarti kita cek untuk 2, min setengah 2,5. 2,5 berarti jadinya adalah 2 kuadrat kali dengan setengah kuadrat. Jadinya berarti 4 kali 1/4. Jawabannya 1. Nah, kemudian untuk limit x, y daripada mendekati 2, setengah daripada x kuadrat kali dengan y kuadrat, maka sama dengan ya hasilnya sama, 2 kuadrat kali dengan setengah kuadrat, ya jawabannya 1. Sehingga pernyataan ini bernilai benar ya. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 sendiri dari sebuah fungsi fx, y x per y kurang 1. Nah, sebenarnya ini udah jelas banget bahwasanya ini ada syarat khusus. Ya, kalian perhatikan di sini. Ini sebuah fungsi pecahan. Dan kita tahu bahwasanya penyebut pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, y kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti y tidak boleh sama dengan 1. So, dengan begitu, selama dia ada lagi nggak? X-nya nggak ada masalah ya. Nah,
Berarti di sini yang supaya jadi continue, maka syaratnya cuma ada di Y doang. Jadi selama kita nggak masukin Y sama dengan 1, itu ada hasilnya. Jadi apakah continue pada semua titik? Salah. Semua titik kecuali pada bidang Y sama dengan 1. Bukan bidang ya, ini bukan bidang. Ini merupakan sebuah garis. Semua titik kecuali garis Y sama dengan 1. Ya, benar. Ketika kita masukin Y sama dengan 1, apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah tidak ada hasilnya. Jadi tidak continue. Nah, so nomor 6 jawabannya adalah yang C. Nah, nomor 7. Nomor 7, fx, y sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat per x kurang y. Nah, kalian cek dulu apakah fungsinya bisa dirubah bentuknya. Nah, kalau kita bilang semua titik, nah kita lihat dulu ya kan. Oke, set. Kalau kita lihat secara umum, ya kalau secara umum aja ya, kita lihat dari fungsinya aja yang tanpa belum diotak-atik. Ini udah jelas bahwasanya apa? Ya, x kurang y itu tidak boleh sama dengan 0, berarti x tidak boleh sama dengan y. Nah, berarti nggak semua titik dong. Nah, hati-hati. Bentuk ini bisa kita manipulasi bentuknya, fungsinya. Nah, yang atas jadinya adalah x tambah y kali x kurang y per x kurang y. Sehingga ini bisa kita coret, cepret. Sehingga nih bentuk fungsi yang sudah kita sederhanakan bentuknya, fx, y ini adalah x tambah y. Nah, jadinya tidak ada bentuk yang punya syarat tertentu. Sehingga dengan amannya semua titik bisa kita masukkan tanpa perlu memikirkan ada hasil ada hasil atau nggak ada hasil. Pasti semuanya ada hasil kok, ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yaps yang A. Oke. Nah, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ke soal nomor 8, 9, dan 10. Dan kita mulai dari nomor 8 dan 9 terlebih dahulu. Ini soal teoritis sebenarnya. Karena apa? Coba kita cek dulu. Jadi nomor 8 dan 9 diketahui ada fungsi di mana mempunyai dua kriteria. Yaitu adalah akan mengikuti fungsi x, y per mutlak x tambah mutlak y apabila x sama y-nya itu tidak sama dengan 0. Supaya apa? Supaya ada hasilnya. Ya kan? Karena kalau kayak gini kan kalau kita masukin 0 nggak ada hasilnya. Nah, tapi kemudian dilanjutkan bahwasanya ketika kita masukin 0,0 maka nanti hasilnya akan otomatis 0 alias konstanta hasilnya. Jadi tidak mengikuti fungsi yang ada di sini. Nah, kemudian ditanyakan fx, y akan continue apabila apa, gitu kan? Nah, kalau kita lihat ternyata selama kita nggak masukin 0,0 gitu ya. Nah, jadi ini akan berlanjut, continue tuh berlanjut. Nah, kalau kita masukin 0,0 gimana? Ya, kalau kita masukin 0,0 tuh jawabannya 0. Dan di mana ini sama ini kan adalah sesuatu yang berbeda. Ya, berarti kalau kita masukin 0,0 bakal nyambung nggak mereka semua? Nggak nyambung, alias terpisah, kepotong. Jadi kalau ibarat kata tuh misalnya anggap aja nggak boleh 0 nih, ya kan? Nah, nggak boleh hasilnya kalau kita masukin nggak boleh kita nggak boleh masukin x sama y nya 0 misalnya. Kalau misalnya kita gambar begini, kemudian ini kan nggak boleh nih. Terus ada statement bahwasanya satu lagi itu hasilnya adalah 0,0 di sini misalnya. Baru lanjut lagi. Nah, berarti di sini ketika x sama y nya 0,0 continue nggak fungsinya? Enggak, karena misah, ya kan? Nah, berarti di bagian sini nyambung, di bagian sini nyambung. Berarti akan continue untuk semua titik di dua dimensi kecuali di 0,0. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, nomor 9 ya kebalikannya. Kalau continue semua titik kecuali 0,0, maka si 0,0 ini akan menyebabkan dia tidak continue. Maka jawabannya adalah yang C. Ya. Jadi intinya kalau continue atau enggak, kalau dilihat dari segi gambar, nyambung enggak. Kalau ada kepisah, ya kayak misalnya kita tahu bahwasanya kan fungsi grafik trigonometri tan ya, tangan itu ada suatu titik yang dimana
Nah, ini putus-putus ketika X-nya adalah 90 derajat karena tan 90 itu nggak ada hasilnya alias infinite. Barulah muncul lagi begini. Nah, itu juga berlaku di X sama dengan 270. Nah, karena berhubung ini putus, ya kan, nggak nyambung, maka ketika X-nya 90 sama X 270, untuk gambar grafik tan X ini tidak kontinu. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi nomor 9 jawabannya adalah yang C. Dan lanjut ke soal nomor 10. Fungsi f(x, y), x, y ini bla. Nah, ini cuman ada syarat ini doang karena ini kan pecahan ya. Ingat ya, pecahan. Penyebut pecahan harus tidak boleh sama dengan 0. Nah, walau ya udah, berarti ini akar kuadrat daripada 16 kurang x kuadrat tambah y kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Tapi kita tahu bahwasanya syarat dari akar yang ada di dalam ini itu harus boleh lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kesimpulannya apa nih? Dalam ini boleh sama dengan 0 dan boleh lebih besar, tapi ternyata hasilnya ini nggak boleh 0. Berarti kesimpulannya adalah ya 16 kurang x kuadrat ditambah dengan y kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak boleh sama dengan 0. Tapi tapi udah pasti ya ini nggak bakal mungkin negatif ya, karena hasil akar itu kan pasti hasilnya positif. Nah, berarti di sini intinya nggak boleh 0 ya, nggak boleh 0. So berarti ya min x kuadrat tambah y kuadrat tidak boleh sama dengan min 16. Berarti ya x kuadrat tambah y kuadrat ini tidak boleh sama dengan 16 ya. Oke, berarti fungsi ini akan kontinu apabila kita tidak memasukkan atau semua titik di R kuadrat ini berada di dalam dan batas lingkaran daripada ini. Oke, enggak, harusnya selama enggak boleh ini aja. Berarti di luar boleh, di dalam boleh, sebenarnya enggak ada masalah. Nah, jadi selama enggak ada di dalam lingkaran atau enggak ada di lingkaran ini, ya berarti boleh-boleh aja gitu. Nah, atau lebih tepatnya begini. Ini kan nggak boleh sama dengan 0. Atau kita bikin kesimpulan yang lain. Kalau tidak boleh sama dengan 0 kan berarti definisinya bisa lebih kecil dong. Nah, ya udah. Berarti kita bikin definisi yang lebih propernya lagi. Berarti ini harus ya, jadi kesimpulannya adalah lebih besar daripada 0. Ya, lebih besar daripada 0. Nah, ya udah. Berarti x kuadrat tambah y kuadrat itu 16. Nah, atau kita bikinnya begini deh, boleh, nggak apa-apa. Min daripada x kuadrat tambah y kuadrat itu lebih kecil daripada min 16, lebih besar daripada min 16. Nah, kalau kita kalikan min 1, maka yang akan terjadi adalah ya x kuadrat tambah y kuadrat ini harus lebih kecil daripada 16. Nah, berarti kita harus memasukkan nilai x sama y-nya ini gimana? Harus lebih kecil daripada 16, artinya berarti titik-titik di dalam lingkaran. Nah, di dalam lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Karena kalau kita masukin di luarnya daripada ini akan menjadi lebih besar, dan itu menyalahi syarat yang sudah kita buat gitu. Oke, berarti semua titik di R kuadrat atau semua titik di 2 dimensi yang berada di dalamnya, harus diingat ya di dalamnya ya, tapi nggak boleh ikut persis di lingkarannya. Karena kalau persis di lingkarannya akan menghasilkan jawabannya 0 gitu. So nomor 10 jawabannya adalah yang D ya, berada di dalam lingkaran tanpa batas lingkarannya ya, karena tidak ada tanda sama dengan gitu. Kalau ada sama dengan di sini berarti di dalam lingkarannya boleh, pas di lingkarannya boleh ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke 2 soal terakhir untuk
transformatif kedua di modul ketiga. Nah, oke, untuk soal nomor 11 di sini diminta kita suruh meriksa apakah fx, y ini fungsinya seperti ini akan continue di 0,0. Ya, coba kita cek terlebih dahulu ya, bahwasanya kalau kita masukkan f 0,0 ini jadinya adalah 0 pangkat 4 kurang 0 pangkat 4 per 0 kuadrat kurang 0 kuadrat. Loh, nggak ada hasil dong. Berarti tidak continue. Wait, nggak gitu. Hati-hati apa. Kalau nggak ada hasil, jangan bilang langsung nggak continue. Kita lihat dulu fungsinya. Fx, y ini sebenarnya bisa kita manipulasi sebenarnya. Ya, per x kuadrat kurang y kuadrat. Ya, ini kan sebenarnya bentuknya serupa. Yang atas itu adalah x kuadrat dipangkatkan dengan 2 dikurangkan dengan y kuadrat dipangkatkan 2 per x kuadrat kurang y kuadrat. Berarti sebenarnya fungsi fx, y ini bisa kita rubah menjadi apa? Ya, ini memenuhi sifat yang a kuadrat kurang b kuadrat. Jadinya berarti a tambah b, a-nya adalah x kuadrat tambah b-nya adalah y kuadrat dikalikan dengan a kurang b, yaitu adalah x kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat dikurangkan dengan y kuadrat. Ya, so berarti bentuk daripada si ini itu akan serupa dengan yang namanya x kuadrat tambah y kuadrat. So, kita masukinnya ke sini. Nah, jadinya berarti 0 kuadrat ditambahkan dengan 0 kuadrat, jawabannya adalah 0. Kemudian kita masukin untuk terkait dengan limitnya. X, y mendekati 0,0 daripada x kuadrat tambah y kuadrat. Berarti adalah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat, jawabannya adalah 0. Nah, karena nilainya sama, berarti kita dapat simpulkan bahwasanya ya fx, y itu akan continue di titik 0,0 ya. Oke. So, itu jawabannya. Jadi apakah continue? Ya, akan continue ya. Oke, dengan penjelasan seperti ini. Nah, lanjut ke soal nomor 12 ya. Oke, untuk nomor 12 periksa di manakah fx, y itu adalah akar kuadrat x kurang y tambah 1 itu continue. Ya, of course sebenarnya berarti ini cuma ada satu syarat, yaitu apa? Ya, syarat akarnya. Berarti syarat daripada syarat khususnya adalah x kurang y tambah 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Atau bisa kita bilang berarti y itu lebih kecil sama dengan x tambah 1. So, berarti selama nilai y-nya itu lebih kecil daripada sama dengan x tambah 1 atau x-nya itu lebih besar sama dengan, ini kan kalau dirubah kan jadi bisa ya, x lebih besar daripada y lebih besar atau sama dengan y kurang 1. Ya, berarti selama memenuhi syarat yang ini ya, selama memenuhi syarat yang ini ya, terserah mau dinilai berdasarkan patokannya x nanti baru nyari y, atau mau nyari kita tahu y-nya baru nyari x. Ya, selama mereka terpenuhi salah satunya ya, karena ya sebenarnya bukan salah satu, sebenarnya ini sama ini kan sama nilainya ya. Jadi selama terpenuhi nih yang di dalam kotak merah, ya itu pasti continue. So, berarti di manakah ini akan continue? Ya, akan continue ketika y lebih kecil sama dengan x tambah 1. Atau kalau misalnya mau kita patokin jadinya ini x lebih besar sama dengan y kurang 1. Nah, jadi bebas ya mau nulisnya gimana. Jadi bisa dua jawaban ya, dua opsi, sebenarnya dua bentuk lah lebih tepatnya. Jadi akan continue apabila domain fungsinya sendiri itu adalah kurung kurawal x, y sedemikian hingga y lebih kecil sama dengan x tambah 1 ya. Atau kalau mau bikinnya jadi ini x, y-nya ini sedemikian hingga x-nya lebih besar sama dengan atau sama dengan y dikurangkan dengan 1.
Ya, ini boleh, tergantung sama bentuk mana yang ada nanti di jawaban kalau pilihan ganda. Tapi kalau misalnya kalian ini kan esai nih ya, lebih enakan yang ini. Karena apa? Biasanya kan kita nyebutnya adalah y sama dengan, bukan x sama dengan. Kayak kurang familiar aja, ya. Oke, so ya, I think that's enough for this video karena ini juga udah menyelesaikan untuk tes formatif yang kedua untuk modul ketiga dan mengakhiri untuk modul ketiganya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel jika bermanfaat informasinya dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar di bawah dan saya ucapkan terima kasih juga ya yang sudah donasi di sawire.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube saya. So dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.